Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis sebuah peta jalan yang benar-benar to the point, agak keras, tapi ini realita banget buat ngubah kondisi finansial kalian dari yang mungkin sekarang lagi susah menuju kekayaan. Materi ini kita ambil dari pemikiran belak-belakan Aditya Pratama, seorang praktisi bisnis yang merintis semuanya dari bawah. Kalau kalian nyari kata-kata manis atau motivasi kosong, ini bukan tempatnya. Tapi kalau kalian butuh langkah taktis buat ngerombak hidup kalian ada di tempat yang tepat. Yuk langsung kita bahas. Kita langsung mulai aja dengan satu statement yang jujur aja kayak tamparan keras. Aditya bilang gini, lu kalau masih miskin jangan main Mobile Legends. Wah, ini benar-benar wake up call ya. Intinya gini, kalau kalian lagi struggle secara finansial, terus kalian malah buang waktu berjam-jam buat push rank atau scrolling medsos, bro, itu kemewahan yang belum mampu kalian beli. Nyalahin keadaan sambil buang-buang waktu emas kalian, itu kombinasi mematikan yang cuma bakal nahan kalian selamanya di bawah. Oke, masuk ke bagian pertama. Hancurkan mentalitas playing victim. Nah, sebelum kita ngomongin cuan atau strategi bisnis, ada satu hal yang wajib banget kalian hancurkan duluan. Mentalitas ngerasa selalu jadi korban. Kita kan sering dengar tuh orang nyalahin elit global lah, nyalahin pemerintah atau struktur sosial atas kemiskinan mereka. Ya, sistem ini emang nggak sempurna, tapi terus-terusan nyari alasan cuma bikin kalian jalan di tempat. Padahal, ngambil tindakan radikal dengan apapun yang kalian punya sekarang, walaupun cuma modal dengkul dan waktu luang, itu benar-benar satu-satunya cara buat kalian bisa maju. Lanjut ke bagian kedua, 4 tipe kepribadian manusia. Biar kita paham kenapa mentalitas korban ini bahaya banget, kita bisa pakai matriks dari Carlo Cipolla. Dia ngebagi orang jadi 4 kategori. Ada si bijak, yang tindakannya nguntungin diri sendiri dan orang lain. Terus ada tipe tak berdaya, yang rela ngorbanin diri buat orang lain. Bandit yang untung tapi ngerugiin orang. Dan terakhir yang paling bahaya, si bodoh. Nah, apa sih definisi si bodoh ini? Aditya ngasih argumen yang lumayan jelek. Milih buat tetap miskin karena buang waktu main game daripada belajar, atau milih beli kuota internet buat hiburan dibanding beli susu anak yang bergizi? Nah, itu masuk banget ke definisi ini. Kenapa? Ya karena kalian gak cuma nyabotase masa depan sendiri, tapi kalian juga secara langsung ngerugiin orang-orang terdekat yang hidupnya sangat bergantung sama kalian. Ngeri kan? Jadi goal utamanya adalah kita harus cepat-cepat geser ke kategori si bijak. Caranya gimana? Pakai waktu luang kalian yang terbatas itu buat belajar dan naikin value diri secara aktif. Mulai dengerin podcast edukasi, baca buku, atau pelajari skill baru di sela-sela kerjaan. Ini bakal bawa impact luar biasa, gak cuma buat nilai jual kalian, tapi juga buat ngerubah nasib keluarga jadi jauh lebih baik. Masuk ke bagian ketiga, cara mencari mentor realistis. Katakanlah mentalitas kalian udah bener nih. Langkah selanjutnya, kalian butuh bimbingan dong. Pertanyaannya, siapa mentor yang paling tepat buat kalian? Banyak orang mikirnya langsung pengen dimentorin sama miliarder top. Kalian mungkin ngerasa butuh CEO global buat ngajarin rahasia sukses. Tapi, apa iya itu pilihan yang paling praktis dan masuk akal buat kita-kita yang baru aja mulai merintis dari nol? Coba kita bandingin dua hal ini. Kalau kalian belajar dari CEO perusahaan raksasa global, mereka bakal ngasih kalian advice yang abstrak. Ngomongin visi makro lah, strategi skala besar lah, yang jujur aja udah nggak relevan sama perjuangan kalian di bawah. Sebaliknya, mending cari praktisi lokal yang posisinya cuma 1 atau 2 level di atas kalian. Mereka ini yang bisa ngasih langkah-langkah praktis yang bisa kalian eksekusi detik ini juga. Coach ini bener-bener ngerangkum semuanya dengan pas. Kalian nggak usah nanya sama Jensen Huang, bosnya Nvidia, soal gimana cara benerin CV kalian. Itu nggak masuk akal. Cari aja orang yang income-nya udah 30-40 juta sebulan. Mereka ini paham susahnya berjuang di lapangan yang berdebu, dan bisa cara harfiah ngajarin kalian cara nyusun CV yang langsung bikin HRD kepincut buat narik kalian kerja minggu ini. Lanjut ke bagian keempat, taktik bisnis berdampak tinggi. Sekarang kita lihat gimana ilmu tadi dieksekusi lewat bisnis sampingan. Berhubung kita nggak punya privilege modal atau budget marketing yang masif, kita harus pakai taktik yang namanya guerrilla marketing, alias pemasaran gerilya. Ini strategi yang Aditya sendiri pakai pas dia masih ngekos dan cuma bertahan hidup makan mie instan goreng tiap hari. Dia benar-benar pakai tenaga dan otaknya yang out of the box buat gantiin uang modal. Gini nih playbook atau langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi dulu kebutuhan simple dari suatu bisnis atau perusahaan lain. Kedua, datang dan tanyain langsung tatap muka sambil ngasih solusi dengan garansi tanpa risiko buat mereka. Dan ketiga, ini kuncinya, over-deliver. Kalau mereka minta 10, kalian kasih 20. Selalu kasih nilai lebih dari yang kalian janjikan di awal. Menerapkan langkah-langkah tadi di dunia nyata itu butuh kecerdikan murni loh. Contohnya Aditya. Dia mulai dari beli gelas hitam murah di ASMK buat dijual ke bisnis lokal.
Abis itu dia naik kelas, pakai jaket bomber hijau kali legendnya, dia keliling dari pintu ke pintu nawarin bikin website PWA. Dia nawarin websitenya gratis loh di awal, cuma bayar perawatannya aja per tahun. Terus yang paling gokil, dia berani ngasih garansi omset klien bakal naik, dan ngebuktiinnya dengan minta akses langsung ke data mesin kasir klien, biar hasilnya transparan. Oke, bagian terakhir nih. Kekuatan konsistensi hal kecil. Semua taktik bisnis tadi kedengerannya luar biasa banget kan? Tapi mari kita jujur, nggak ada satupun dari taktik itu yang bakal jalan tanpa fondasi dasar berupa kedisiplinan. 15. Itu adalah jumlah menit mutlak yang harus kalian luangkan setiap harinya buat baca atau nyerap pengetahuan baru. Kalau kalian benar-benar mau ngerubah lintasan hidup kalian. Cuma 15 menit sehari. Dan Aditya ngasih saran yang mungkin kedengeran kocak tapi efektivitasnya nggak main-main. Dia nyebutnya habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Kasarnya dia nyaranin kalian bawa buku atau ringkasan materi ke toilet setiap kali buang air besar. Lucu kan? Tentu, tapi idenya adalah ngegabungin kebiasaan baru ke aktivitas yang pasti kalian lakuin setiap hari biar kalian nggak pernah bolos belajar satu hari pun. Pada akhirnya, ujung dari semua ini bermuara ke satu hal. Mentalitas itu jauh lebih penting daripada sekedar mindset. Punya pengetahuan yang benar itu percuma kalau nggak dibarengi mentalitas baja. Mentalitas itu soal daya tahan sehari-hari. Soal inisiatif mungut kabel berantakan di kantor tanpa nunggu disuruh bos kalian. Ini soal ketangguhan buat terus ngeksekusi kebiasaan-kebiasaan kecil yang sama sekali nggak glamor selama bertahun-tahun. Sebagai penutup di sesi bedah materi yang intens ini, saya mau ngajak kalian merenung sejenak. Ya, lingkungan kalian mungkin emang nggak nguntungin, dan sistem di luar sana mungkin nggak adil. Tapi pilihan yang kalian buat detik ini, hari ini, itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Jadi langkah selanjutnya apa? Apakah kalian mau ngebuang waktu main game sambil ngeluh? Atau akankah kalian luangin 15 menit hari ini buat mulai ngebangun masa depan kalian? Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di sesi ini. Sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita yang berikutnya.